우연히 섰던 것도 잘못인가요? warahmatullahi wabarakatuh. 나 차가운 도시에 따뜻한 여잔들 Fakultas Sains dan 그냥 Teknologi 좋아한단 말도 안 되는가요? Syaifuddin Jambi. 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너의 잠을 한번 자볼 거야. 나 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸 너무 sweet한 날. Yang kedua, generasi yang menggunakan transistor. Yang ketiga, generasi yang menggunakan integrated circuit. Yang keempat, 그냥 generasi yang 좋아한단 말도 menggunakan 안 microprocessor. 되는가요? Yang kelima, generasi yang 솔직하게 난 menggunakan artificial 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 잠을 한번 자볼 거야. 나 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어. 어쩌면 내 맘의 반쪽을 내게 걸어보는 건데 나는 오늘도 내게 잘 것만 같아도 난 한 번 더 너에게 다시 달려가 볼 거야. 나 오늘부터 너의 감을 한번 타볼 거야. 나 매일매일 내게 전화도 할 거야. 매운 거 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 나도 그래도 좋아요 좀 눌러줘. 나도 너랑 말 좀 할 수 있게 해줘. 나는 둘이 죽어서 오늘도 포기하고 뒤를 돌아볼 때쯤 날 붙잡는 너. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸 너무 sweet한 날. yang ditemukan pada tahun 1959 sampai 1965. Pada generasi kedua ini telah dirancang sebuah komputer dengan menggunakan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum serta daya listrik juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Ciri-ciri komputer generasi kedua telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan Corboon. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal sebagai magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih kecil, daya listrik lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Yang ketiga yaitu generasi yang menggunakan integrated circuit yang ditemukan pada tahun 1965 sampai 1971. Pada generasi ketiga ini, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komputer dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga
daya makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan integrated circuit sehingga kinerja komputer lebih cepat. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Yang keempat yaitu generasi yang menggunakan mikroprosesor yang ditemukan pada tahun 1971 sampai sekarang. Pada generasi ini, komputer dibuat menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubungan satu sama lain. Pada generasi ini juga banyak sekali kemajuan yang sangat pesat seperti diciptakannya MOS, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer yang sering disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer terbaru lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Yang kelima yaitu generasi yang menggunakan artificial intelligence yang ditemukan pada masa sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Mungkin cukup itu saja penjelasan tentang sejarah komputer dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi